Halo, jumpa lagi bersama Film Story. Kali ini kita akan mengulas sebuah film fiksi ilmiah berjudul Riddick, dirilis tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Vin Diesel, mengisahkan perjuangan Riddick untuk kembali ke tempat asalnya dari sebuah planet asing yang dipenuhi oleh monster-monster. Namun sebelum kita lanjutkan, Film Story sangat mengapresiasi kamu untuk subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan ulasan film menarik lainnya. Riddick yang baru saja diangkat menjadi komandan tertinggi dipanggil Lord Marshal dan memimpin kaum Necromonger. Dari pengangkatan ini tidak disetujui oleh semua orang. Terdapat komandan-komandan perang dan salah satunya bernama Falco yang tidak menyukai Riddick, bahkan ingin menyingkirkannya. Lalu, dengan tipu daya perempuan, akhirnya Riddick berhasil dilukai meskipun perempuan itu tewas di tangannya. Namun Komandan Falco akhirnya memaksa Riddick kembali ke planet asalnya. Saat di perjalanan, ternyata Falco mengingkari janjinya. Bukan kembali ke planet asalnya, Riddick malah diturunkan di sebuah planet asing yang tidak dikenalnya. Setibanya di planet tersebut, Falco mencoba membunuh Riddick. Namun karena keahliannya, dia berhasil membunuh pengawal Falco. Lalu, tiba-tiba pengawal Falco terakhir menembak ke arah tanah yang menyebabkan tanah di mana Riddick berada runtuh, dan sejak saat itulah perjuangan Riddick bertahan hidup dimulai. Riddick yang terluka akibat terjatuh mengalami cedera kaki yang membuatnya keselio dan menderita cukup parah. Lalu dengan berani dia mencoba meluruskan kakinya di antara bebatuan meskipun menahan sakit yang luar biasa. Saat sedang mengeksplorasi planet tersebut, Riddick menemukan seekor anak anjing setengah serigala dan dia memutuskan untuk memelihara sebagai teman dalam petualangannya ini. Planet di mana Riddick berada ini dihuni oleh beragam monster, termasuk monster yang berada di air. Monster ini sekilas mirip dengan kalajengking karena memiliki ekor yang berbisa. Di planet ini, kita dengan dapat mudah untuk mati. Bahkan, untuk bertahan hidup pun, Riddick harus terus bersembunyi. Riddick yang mengetahui monster ini memiliki bisa yang kuat, maka sebelum dia menghadapinya, Riddick membiasakan tubuhnya untuk menahan bisa dengan menyuntikkan bisa tersebut ke badannya secara berkala. Hal ini pun dilakukannya terhadap anjingnya juga. Setelah cukup kuat, akhirnya Riddick mencoba membunuh monster tersebut. Ketika tibalah saatnya Riddick berhadapan dengan monster tersebut, dengan mudah ia membunuhnya setelah mengumpankan pahanya pada monster itu. Setelah kematian monster pertama, betapa terkejutnya dia, ternyata di kolam itu ada monster yang lebih besar. Lalu Riddick pun berhasil membunuhnya setelah perlawanan sengit. Monster ini sangat tertarik dengan air terlebih sewaktu hujan, membuat mereka keluar dari persembunyiannya dan bisa menyerang siapapun. Kemudian, pergilah Riddick ke suatu tempat di mana di situ terdapat stasiun kosong yang digunakan oleh para pemburu bayaran. Karena dia ingin segera pergi dari planet itu, dia sengaja mengaktifkan pengirim sinyal agar kehadirannya diketahui oleh para pemburu bayaran. Begitu alat tersebut teraktivasi dan mendeteksi dirinya, tidak butuh waktu lama, apa yang diharapkan Riddick terjadi. Datanglah sebuah pesawat milik pemburu bayaran di mana mereka berniat untuk membunuh Riddick. Pemburu itu terdiri dari 7 orang yang dipimpin oleh Santana. Ternyata mereka telah menangkap seorang wanita yang menjadi buronan. Tetapi karena mereka mengetahui keberadaan Riddick di planet itu, akhirnya mereka melepaskan dan membunuhnya demi mendapatkan hadiah yang lebih besar atas kepala Riddick. Kematian wanita itu tepat berada di depan Riddick membuatnya semakin benci kepada pemburu-pemburu itu. Tak lama berselang, datanglah sebuah lagi kapal pemburu yang lain. Mereka terdiri dari 4 orang yang termasuk seorang wanita yaitu Dal. Santana yang tidak senang atas hal ini meremehkan saingan mereka. Bahkan dengan sombongnya dia mengatakan, "Jangan melangkahiku karena aku bisa menangkapnya sendiri." Hal ini diamini oleh si John, si pemimpin kapal pemburu kedua. Sebagai balasannya, si John mengatakan, "Aku nggak akan bantuin lo kalau lo nggak ngemis ke gua." Saat semua berada di stasiun, Santana meminta kepada John untuk mengambil sumber daya pesawat mereka untuk menjadikan pesawat mereka sebagai sel sementara guna menangkap Riddick. Meski sempat ditolak oleh John, akhirnya dia memerintahkan Dal untuk mengambil sel daya pesawat. Lalu, Santana meletakkan kedua sel daya pesawat tersebut ke dalam kabinet dan menguncinya dengan kunci kombinasi yang dilengkapi dengan peledak.
Tibalah malam hari, Santana dan krunya segera melakukan pencarian terhadap Riddick. Mereka melakukan pemindaian lokasi dan menemukan anjing Riddick, lalu mereka mencoba membunuhnya. Tapi tembakan itu meleset. Saat itu, Sidal yang berada di tim pemburu kedua segera mendatangi John. Dia katakan kepada John ada beberapa barang hilang dari gudang stasiun. John menanggapi dengan sedikit heran karena yang hilang adalah 6 set perangkap binatang berukuran 42 inci. Lalu, melalui radio, John mengingatkan kepada Santana dan krunya untuk berhati-hati. Kemudian Riddick berhasil mengambil sensor pemindai milik Santana dan dia menghempas-hempasnya ke tanah untuk membuat pemindai malfungsi. Hal ini memaksa Santana mematikan mesin pemindai lokasi tersebut. Lalu, Santana dan timnya bergegas melakukan pencarian untuk mengganti sensor dan mencari Riddick. Di saat pencarian, Santana berteriak pada timnya agar berhati-hati karena dia takut ada perangkap yang dipasang di lokasi pencarian mereka. Betapa terkejutnya Santana, salah satu krunya dengan tidak sengaja menginjak perangkap tersebut, membuat kakinya luka parah. Santana yang berusaha menolong jadi lebih kaget ketika perangkap kedua menghantam kru yang terluka tersebut. Santana segera memerintahkan kru lainnya untuk melakukan pencarian. Alhasil, malam itu 3 anggota krunya tewas di tangan Riddick. Keesokan harinya, Santana dengan terpaksa meminta bantuan si John setelah 3 anggotanya tewas. Namun, dia meminta hal tersebut kurang sopan membuat Dal menghajar Santana. Mendengar hal itu, John mengatakan akan menangkap Riddick, tapi semua sisa anggota kru Santana harus mengikuti perintah John. Santana yang tidak punya pilihan akhirnya menyetujui meski wajahnya bonyok dihajar oleh Dal. John lalu mulai memberi arahan untuk pencarian Riddick. Ketika melakukan pengawasan, mereka melihat anjing Riddick, lalu John memerintahkan kepada Dal untuk memasang penanda menggunakan senjata sniper. Setelah anjing Riddick tertembak, dia kembali menuju gua dan hal itu terdeteksi oleh si John yang serta-merta mengikutinya demi menemukan Riddick. Anjing Riddick yang berada di gua akhirnya menghilang. Di sana, John dan timnya tidak menemukan Riddick. Mereka hanya menemukan mayat Falco, salah satu anggota kru dari Santana. Lalu, John pun menyadari bahwa ternyata Riddick sengaja memancing mereka ke sana, dan Riddick ternyata mengincar sumber daya pesawat yang disimpan oleh Santana. Dengan segera, si John segera memberitahu Santana dan bergegas kembali ke stasiun. Sesampainya di stasiun, John menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Riddick. Hal ini malah memicu perdebatan antara kedua kru, yaitu kru Santana dan kru John. John menyampaikan keraguannya ke Santana. Bisa jadi Riddick telah mengubah kunci kombinasi lemari di mana sel daya kapal disimpan. Santana sempat marah karena mengatakan hal itu tidak mungkin. Namun, akhirnya dengan ketakutan, Santana membuka lemari tersebut dan melihat kedua sel daya kapal masih berada di sana. Semua mereka lega karena tidak terjadi ledakan, dan pintu lemari dibiarkan terbuka. Hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Riddick. Dengan kesempatan ini, Riddick berhasil mencuri kedua sel daya kapal tersebut. Setelah mengambil sel daya kapal tersebut, Riddick menguburkannya di suatu tempat. Sementara itu, John dan Santana menjadi panik dan ketakutan jika mereka tidak bisa meninggalkan planet itu. Kemudian, secara mengejutkan, si John menerima transmisi radio dari Riddick yang mengajak mereka bertemu. Tanpa menunggu, akhirnya mereka bergegas menemui Riddick. Di pertemuan itu diketahui ternyata si John tidak menginginkan hadiah atas kepala Riddick. Dia hanya ingin tahu apa yang terjadi kepada anaknya sehingga anaknya menjadi terbunuh. Karena saat itu anaknya bersama Riddick di suatu planet. Riddick tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh John. Ketika dia berjalan meninggalkan lokasi pertemuan itu, Santana segera menyerangnya. Tapi serangan itu dihalangi oleh anjingnya Riddick. Pergumulan pun terjadi diakhiri dengan kematian anjingnya Riddick. Riddick yang belum jauh ditembak peluru bius oleh Sidal, dan setelah 40 bersarang, akhirnya Riddick pun terjatuh sambil melihat kematian anjingnya. Hal ini membuatnya dendam kepada Santana. Saat penangkapan, John menginterogasi Riddick dan kembali menanyakan tentang kematian anaknya. Lagi-lagi Riddick tidak memberikan jawaban memuaskan, membuat John frustasi. Lalu, John memberikan Riddick kepada Santana untuk dibunuh.
Ketika Santana akan memanggil Riddick, hujan terjadi di stasiun itu, dan tiba-tiba monster berdatangan dalam jumlah banyak, membuat semua yang ada di stasiun bertanya, apa yang menyerang mereka? Tiba-tiba, salah satu kru Santana diserang dan tewas di tempat. Hal ini membuat mereka menembak secara membabi buta. Melihat hal itu, Riddick bukannya takut, malah dia mentertawakan mereka semua. Lalu, si John menghampirinya dan mengatakan, untuk dapat bekerja sama membunuh monster tersebut. Kemudian John langsung mencabut pin pengunci kaki Riddick. Melihat hal itu, Santana menolak dan langsung ingin membunuh Riddick. Karena kakinya telah terbuka, akhirnya Riddick dapat membunuh Santana dengan cara yang terbilang sadis. Setelah dilepaskan, Riddick dan John beserta Diaz, seorang kru dari Santana, segera menuju tempat di mana dia menguburkan sel daya kapal. Setelah menemukan dan menggalinya, mulailah Riddick menjelaskan tentang kematian anak si John. Di sanalah John mengetahui bahwa anaknya ternyata tidak dibunuh oleh Riddick, melainkan karena narkoba. Selesai penggalian, ternyata Diaz menyerang John dan Riddick. Namun, setelah perkelahian sengit, akhirnya Riddick berhasil membunuhnya. Setelah mendapatkan kedua sel daya pesawat tersebut, ketika akan kembali, ternyata Diaz merusak kendaraan mereka, membuat Riddick dan John harus kembali ke pesawat dengan cara berjalan kaki. Sepanjang jalan, mereka berjuang melawan monster tersebut hingga akhirnya Riddick terkena tusukan binatang tersebut, membuat John harus meninggalkan Riddick. Sepeninggal si John, Riddick berjuang mati-matian untuk bertahan hingga menuju ke sebuah bukit. Sementara, si John kembali ke pesawat sendirian membuat heran si Dal. Lalu, mereka menghidupkan pesawat dan bergegas pergi. Namun, ternyata si John adalah seorang yang menepati janji. Dia tidak meninggalkan Riddick mati di sana, lalu ia memerintahkan Sidal untuk menjemput Riddick yang tengah sekarat. Di akhir cerita, Riddick akhirnya selamat dan membawa pesawat milik Santana. Sekembalinya Riddick di tempatnya, dia membunuh pemimpin Necromonger yang telah mengkhianatinya, dan film pun berakhir. Inti cerita film ini adalah tentang pengkhianatan, perjuangan, bertahan hidup, dan selalu dapat memegang janji yang telah diucapkan. Terima kasih dan jumpa kembali dalam ulasan lainnya.